Your body's poetry, speak to me. Won't you let me be your rhythm tonight? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Syakban Sartono di channel Bidik Casting. Seperti yang Anda lihat pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh saudara saya, namanya Ishak Agung Atakai. Beliau ini adalah pengelola, sebagaimana yang Anda lihat di belakang saya ini, hutan, yaitu hutan lindung nostalgia ya. Hutan lindung nostalgia ini milik Pemprov Nusa Tenggara Timur, yang kemudian beliau sendiri adalah pengelola dari hutan ini. Nah, perjalanan panjang mengelola hutan ini beliau sudah lakoni beberapa waktu, dan beliau ini juga adalah seorang yang juga pernah viral, yang juga membuat kolam renang tapak kaki sebagaimana yang ada di Wolwal ya. Di Wolwal, di Alor, Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, Pak, saya panggilnya apa? Agung Ishak atau Agung saja? Ini Bang Agung. Ini saya lihat ada berapa hektar kira-kira hutan yang di sini? Kalau di sini yang saya tahu ada 6 hektar. Ada 6 hektar. Ada 6 hektar. Ada 6 hektar di sini, dan yang saya dengar itu ada mau penambahan. Ada mau penambahan. Ada mau penambahan dari pemerintah, ada mau penambahan lagi, lebih luas lagi. Lebih luas. Nah, hutan ini sendiri sejak kapan sih dirintis? Nah, kalau yang saya tahu, saya kan lama di luar. Nah, saya dengarnya itu zaman Bapak Bupati Hans Takalapeta. Hans Takalapeta. Waktu itu kalau tidak salah dia program dia kalau tidak salah lari ke pariwisata. Lari ke pariwisata. Nah, kebetulan dengar-dengarnya itu hutan ini awalnya itu dibebaskan untuk jadi tempat untuk tanam. Tempat orang luar yang datang ke Alor disuruh tanam. Gitu. Transmigrasi bukan? Bukan. Tetapi dia memang pejabat. Orang-orang wisata yang luar yang datang ke Alor itu disuruh dibawa ke sini dan ditanam. Oh. Jadi ada nama-namanya. Oh, maksudnya gini, berarti hutan ini disiapkan oleh pemerintah untuk siapa saja dari luar yang masuk ke wilayah ini untuk bisa menanam sebagai mungkin buat tangannya lah ya, ketika dia berkunjung ke sini. Mungkin itu salah satu strategi Pak Bupati Hans juga, mantan Bupati Hans juga, untuk menarik orang luar untuk selalu ingat Alor. Oh. Jadi akhirnya seiring sejalan jadilah hutan ini. Hutan ini. Mulanya berapa hektar awalnya dimulai ini? Saya kurang pasti, cuman waktu saya pulang ke Alor itu saya sudah dapati tempat ini sudah seperti begini. Oh, sudah seperti begini. Dan saya melihat ini sebenarnya prospeknya bagus sih kalau buat wisata. Buat wisata. Hutan ini sendiri dinamakan hutan apa oleh pemerintah? Oleh pemerintah dinamakan hutan wisata. Hutan wisata nostalgia. Ya. Jadi hutan ini hutan wisata nostalgia, luasnya kurang lebih 6 hektar. Yang tumbuhannya apa aja dalamnya? Tumbuhannya beragam. Ada rata-rata tanaman yang umur panjang. Rata-rata tanaman umur panjang. Kenari. Itu juga ditanam di sini. Paling banyak kenari. Paling banyak kenari menggambarkan kalau ini Kalabahi Kota Kenari. Kalabahi Kota Kenari. Baik. Nah, setelah berjalannya waktu dari dirintis oleh Pak Hans Takalapeta kemarin, kemudian sejak kapan pemerintah provinsi ambil alih untuk melanjutkan ini? Atau sejak awal? Kalau itu sih saya kurang tahu. Cuman yang jelas sekarang dikelola oleh provinsi. Ya, katanya aturannya itu sudah dikembalikan, dengar-dengarnya begitu. Sudah dikembalikan ke kewenangan provinsi. Jadi provinsi kelola ini. Provinsi yang menjaga ini. Yang menjaga ini. Nah, kita juga melihat tadi ada pohon yang ada nama-nama ya. Saya lihat ada pejabat nasional. Ada Ibu Megawati Soekarno Putri, ada juga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah memang pohon itu ditanam oleh mereka, pejabat itu? Dengan tahun yang berbeda ya, karena saya lihat usia pohonnya beda. Oh, iya. Ditanam sama mereka langsung. Nah, setelah itu, kemudian sejak kapan
Bang Agung kelola hutan ini? Nah, ceritanya Cukup panjang. Saya coba ringkaskan. Awalnya itu saya coba bangun wisata edukasi. Oh, jadi awalnya bangun wisata edukasi di tempat ini? Enggak, di tempat lain. Di tempat lain. Setelah itu ada kunjungan dari Pak Kadis KPH Kehutanan punya ke lokasi saya. Jadi setelah ke sana, beliau sudah ada perencanaan katanya untuk mau bangun outbound di sini. Oh. Cuman belum dapat orang. Belum dapat orang yang bisa handle. Itu. Karena itu harus bangun, setelah itu harus sosialisasikan tim untuk bagaimana bisa menjual. Oh, bisa menjual, ya, betul. Jadi akhirnya pas ketemu, saya bilang ya sudah, kalau Bapak mau membangun, kenapa tidak, saya siap bantu. Oh, iya. Setelah itu datang seiring jalan, Pak Kadisnya panggil saya untuk coba dikonsepkan untuk dibangun. Kira-kira ini apa saja. Itu kira-kira tahun berapa? Tahun 2019. 2019 Bang Agung kelola ini? Enggak, mulai menata. Mulai menata. Berarti sebelumnya sudah ada bangunannya? Sudah ada, yang zaman Pak Hans punya itu ada beberapa. Termasuk lopo-lopo kecil-kecil. Oh, termasuk lopo kecil ini ya. Nah, jadi sejak Bang Agung kelola itu, apa yang Bang Agung tata atau apa yang Bang Agung masukkan di tempat ini? Pertama kita bangun dulu. Kita bangun dulu, ada permainan anak-anak. Ada permainan anak-anak. Untuk anak-anak, terus kebun binatang mini. Kebun binatang. Oh, ini apa nih? Ini kandang. Kandang buaya. Oh, kandang buaya. Kebetulan kandang buayanya sudah ada. Kita coba bikin mini zoo lagi di sebelah. Oh, mini zoo. Ini kandang buaya, ada buayanya dalam? Ada buayanya. Oh, wow. Oh, iya. Mulai dari seiring sudah membangun ini, dari teman-teman dinas, dari Pak Kadis mereka, coba komunikasi di tingkat lanjut. Akhirnya ada gambaran untuk mungkin kita dikasih lagi buaya satu lagi. Dikasih buaya. Kalau tidak dikasih buaya, kita cari buaya darat yang lain. Cuman ngomong-ngomong, Bang Agung waktu kelola itu gimana ceritanya? Setelah ada Pak Kadis lihat kegiatan outbound, terus kebetulan waktu itu juga mencari orang untuk bisa menjaga ini, ketemulah Bang Agung. Jadi ceritanya begini, Bang. Saya singkatkan sedikit. Pak Kadis mau bangun, tapi tidak dapat orang. Tidak dapat orang. Akhirnya ajaklah saya, kami yang swasta, untuk duduk bersama. Setelah itu datang melihat tempat ini, kita coba konsep kira-kira ini di sini buat apa. Oh. Jadi dari arah pembicaraan akhirnya ada kesepakatan untuk bangun ini. Dibuatlah satu draft untuk bagaimana ini dibuat. Oh. Setelah habis dibuat, teman-teman biasanya kalau tidak salah, tidak pemerintah yang kelola sendiri, kalau tidak mereka cari pihak ketiga. Pihak ketiga. Swasta. Nah, yang saya dengar kemarin dicari pun belum ada. Belum ada ya. Jadi untuk saya sebenarnya kalau dilihat, saya mengelola sementara. Oh, jadi statusnya Bang Agung ini sementara ini ya ngelolanya. Oh, bukan paten, belum. Bukan. Belum. Saya pun maunya sementara aja. Oh, kalau begitu. ada saudara, abang pun kalau iya. kenapa tidak? Jadi, tapi saya dengar ada ini ya, MOU antara Bang Agung sama pihak ini. Ada, cuman tidak mengikat selamanya. Oh, tidak mengikat selamanya. Jadi kapan dan waktu di mana saja kalau ada yang mau profesional mengelola, kenapa tidak? Kenapa tidak? Baik. Kita akan mengetahui lebih jauh lagi terkait dengan Bang Agung kelola ini. Sebenarnya waktu awal jalan itu dengan apa sih yang dikasih sama pemerintah dalam hal ini? Fasilitas apa yang diberikan kepada Bang Agung untuk kelola hutan sebesar ini? Waktu itu kan sebenarnya saya lihat itu dari ide pembuatan pertama, kita kasih masukan ke dinas, yang akhirnya alhasil sudah dibangun fasilitas dengan biaya minim, tapi sudah jadi. Fasilitasnya apa aja waktu itu dibangun? Fasilitasnya itu baru sebelum kita bangun itu baru cuman kandang buaya ini, terus rumah bekas lama 2,
sama Lopo 4. Setelah itu apa penambahan? Item apa saja? Penambahan ini rumah pohon 3, Rumah panggung, pohon. ya, Oh. panggung hiburannya ada, terus outbound halang lintang, Mhm. plain fog, trekking sepeda, trekking pendakian, mini zoo, kolam ikan, permainan anak-anak, ini semua dibikin. Oh. Iya, iya, iya. Berarti multiply, banyak permainan di sini. Iya. Jadi kita Aha. coba kolaborasi dengan dinas, Mhm. membuat sesuatu itu tidak hanya membangun. Oh, Tapi membuat sesuatu tidak hanya membangun. tidak hanya membangun. Cuman kita berpikir bagaimana setelah habis membangun ini bisa jadi sesuatu. Oh iya. Jadi orang datang kayak gini, abang datang di kedai kopi saya, bukan hanya ada kopi. Oh gitu. Harus Ada saya hiburan. siapkan, ya, ada hiburannya. Ada yang lain-lain. Ya, ada pisang gorengnya. Gitu. Begitupun konsep untuk membangun hutan wisata, ini. ya. Nah, kita ingin tahu lebih jauh lagi terkait dengan apa saja kegiatan yang boleh dilakukan di tempat ini. Oke. Dan juga kalau memang banyak permainan di sini, apa saja permainan yang bisa dilakukan di tempat ini. Tapi setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Bidik Casting. On Sundays, and make love on Mondays. Don't need no one else, babe, 'cause I'll be switching up to getting in the kitchen and I'm in the bedroom. Won't need a lip fix, lay up something through. My love is and I wouldn't do. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bidik Casting. Di episode kedua ini kami ditemani kopi hitam khas Alor ya. Siap. Kopi hitam ini ada di tempat ini, tempat wisata ini, hutan ini, dan kita menikmatinya dengan santai. Mungkin kita seduh satu kali. Oke, baik, kita lanjut. Pertanyaan saya tadi terkait dengan permainan apa saja disiapkan di sini, Bang? Oke, kalau di sini permainannya itu ada permainan trekking sepeda, Ada trekking sepeda, trekking pendakian, halang lintang, ada halang lintang, terus plain fog, terus mini zoo, terus permainan anak-anak. Jadi kita coba kolaborasikan satu fasilitas di dalam satu kawasan itu minimal lengkap. Oh, Jadi, minimal jadi lengkap. bapak satu keluarga datang itu ada pilihan untuk orang tua, ada pilihan untuk anak-anak gitu. Jadi mereka tidak bosan. Oh. Datang di satu tempat itu tidak bosan. Tidak bosan. Ya. Gitu. Jadi dengan sedikit saja mereka datang tapi bisa dapat sesuatu. Jadi kita tidak hanya membangun satu-satu aja menuju saja gitu. Tapi ada permainan anak-anak gitu. Jadi anak-anak tidak bosan gitu. Nah, sudah berapa pejabat sih yang ke tempat ini? Sudah untuk mulai dari kalau sejak awal sudah banyak ya, kalau sejak awal. Banyak sekali. Sejak Abang kelola berapa lama? Baru penetapan kemarin. Baru penetapan bulan kemarin, tahun kemarin? Tahun ini. Tahun ini. Oh, tahun ini. Tahun ini. Kemarin kan baru selesai pengerjaan. Habis itu ada tahap pengerjaan berikut lagi. Oh, iya. Jadi habis tahap pengerjaan berikut kemarin, habis akhir tahun. Nah, ini baru sama-sama dengan dinas untuk coba kasih ke saya untuk mengelola sementara. Ya. Nah, daripada terbengkalai. Tempat ini siapa saja dengan latar belakang apa saja bisa ke sini? Sebenarnya siapa saja. Bahkan ini sebenarnya edukasi. Edukasi. Berarti memang mesti ada kolaborasi nih dengan sekolah-sekolah atau gimana? Harus. Oh, Kalau membangun sesuatu, kalau untuk mau maju ya harus kolaborasi. Siapa saja, dengan swasta, dengan pemerintah, antar sektor, dengan sekolah-sekolah, bidang-bidang, itu harus. Itu baru bisa maju. Kalau nggak bakalan bisa. Nggak ada satu yang bisa berdiri sendiri. Oh ya. Terkait dengan itu, gimana nih? Maksudnya suka dukanya mengelola ini? Kalau suka dukanya, Abang, sini satu sebenarnya dengan tidak agresifnya
orang untuk mau menanggapi ada hal baik. Oh. Nah, itu yang saya lihat. Tapi ini untuk semua ya, siapa Untuk semua, saja. Siapa saja, untuk semua. Artinya mereka paling tidak peka terhadap sesuatu yang baik. Iya. Saya contohkan saja. Ini pintu masuk 2.000. Maksudnya? Pintu masuk untuk bayar orang. Oh iya, pintu masuk bayarnya 2.000. Nah, itu sebenarnya hal paling kecil, Bang. Itu sudah terlalu murah. Betul sekali. Tempat wisata yang Iya 2.000. sih. Terlalu murah sih memang. Jadi mau dibilang pemerintah ini sudah kasih sesuatu yang kemudahan yang besar. Yang besar. Cuman kita yang mungkin tidak peka. Bukan tidak peka, kurang peka. Kurang peka, lebih tepatnya. Lebih tepatnya kurang peka tentang hal baik yang disiapkan ini. Contoh saya di daerah luar, saya kan lama di rantau. Itu sesuatu yang dibangun, jangankan pemerintah, swasta, itu langsung dikeroyok, diberondong-berondong itu semua, ya langsung dibikin paket, ada program kayak gitu. Tapi setahu kita biasanya di luar itu memang pemerintah mengajak masyarakat luas untuk kerjasama atau dalam hal ini di pihak ketiga kan dan diberikan tanggung jawab penuh. Nah, apakah memang susahnya di SDM atau gimana sih? Kok sampai sekarang kalau kita melihat sepintas ini terbengkalai kemarin ya. Bahkan ada bangunan yang sudah tidak layak. Mungkin dengan inisiatif itu juga Bang Agung mau untuk sementara waktu ini kelola ini dengan segala potensi yang dimiliki. Kalau saya lihatnya begini, Bang. Kalau saya pakai prinsip seperti teman-teman yang sebelumnya, yang setelah habis dibangun, habis itu dibiarkan, sayang. Kapan kita alor mau maju-maju? Jadi mungkin sambil menunggu ada pihak ketiga yang lebih bagus dari kami, lebih profesional, yang bisa mengelola dengan baik gitu. Nah, mungkin waktu itu kami bisa tetap kerjasama dengan pemerintah untuk tetap menjaga dulu. Tetap menjaga. Tapi kita mau tahu juga komitmennya apa sih dalam memorandum yang dibuat sama Bang Agung itu sama pemerintah? Kalau komitmennya itu untuk sementara ini apakah memang potensinya Bang Agung dipakai begitu saja di tempat ini atau gimana? Komitmennya apa sih? Kita ada kolaborasi bagi hasil. Cuman kan kata mereka itu kan harus lewat satu kesepakatan dulu. Gitu. Nah, untuk sementara apa yang kita jaga di sini itu hasilnya itu nanti kita tetap laporkan ke pemerintah. Setelah itu untuk perawatan untuk sementara. Karena macam contoh parkiran itu kan sudah ada regulasi parkirannya. Oh iya. Nah, itu kan harus ada surat menyurat dari dinas terkait pemerintah yang keluar. Karena itu kan ada pajaknya di dalam kan, Bang. Nah, itu yang belum. Karena memang ini masih dalam tahap penataan. Tapi saya lihat hampir semuanya belum. Karena hal kecil yang seperti tadi disebutkan masuk dengan bayar 2.000 yang paling kecil mungkin seluruh dunia kalau. Nah, ini juga belum maksimal. Kira-kira Bang, dengan potensi yang bagus sekali kalau saya lihatnya ini hutan yang potensinya luar biasa ke depan. Kira-kira apa yang membuat masyarakat itu belum peka datang ke tempat yang punya potensi luar biasa ke depan ini? Dan juga pihak ketiga. Kan gini, logikanya pihak ketiga itu mau kelola kalau keuntungannya ada, banyak bahkan. Nah, tapi kalau kita lihat kondisi sekarang, itu belum ada yang tertarik. Kira-kira apa masalahnya itu? Kalau menurut Bang Agung sendiri selama ini kelola tempat ini gimana? Menurut saya itu mungkin larinya ke ajak kerjasama kali. Antar lintas sektor contohnya. Jadi selalu ada contoh macam gini. Kalau setiap acara sudah pemerintah sudah bangun nih, ada satu nih, semua anggap saja lah semua sektor sudah bangun nih. Tapi semua sektor nanti ada kegiatan atau sekolah-sekolah ada kegiatan dia orang buat di bangunan sekolah, ya sama saja mendingan nggak usah bangun. Oh iya kan? Jadi harusnya kalau menurut saya kalau sudah dibangun nih, ini kan pemerintah nih yang bangun nih. Kita kegiatan apa ya diarahkan ke sini. Oh iya. Nah, kenapa tidak? Gitu. Contoh kita di Batam.
itu ada satu kawasan hutannya tidak terawat. Tidak Jadi terawat. ada swasta yang masuk dan dia coba bersihkan. Setelah itu dia bikin mini zoo, kebun binatang. Terus ada tempat-tempat duduknya, ada kafenya, itu dibuatnya bagus lah. Sedemikian ditata apa adanya. Tapi langsung ditangkap oleh sekolah-sekolah. Dengan sendirinya, sekolah-sekolah itu langsung tangkap. Dinas pendidikan langsung. Jadi mereka langsung. Ada kolaborasi program yang dikerja bersama. Sebenarnya tidak menunggu, harusnya kalau kita mau Harus maju, ya. tidak harus menunggu, tunggu dipanggil. Tunggu dipanggil. Lihat aja udah, dengar aja udah gitu. Kalau Iya, memang ada sesuatu di situ, coba dicari tahu Cari apa itu. Terus apa yang harus kita buat itu. Bagaimana yang harus kita dapat. Gitu. Karena datang di sini pun, contoh begini, abang rapat di dewan contohnya, ya kan, rapat di dewan contoh. Nggak usah rapat di sana, rapat aja di sini udah. Tuh. Ada 9 orang pekerja di sini bisa hidup. Nah, Bisa sambil lempar-lemparan di sini. lempar-lemparan aja nggak apa-apa. Contohnya. Iya. Gitu. Jadi di saat sesuatu yang kita buat itu kena ke lain-lain. Apalagi yang kerja di sini ini anak-anak pribumi sendiri. Anak pribumi sendiri. Kita Bisa menghidupi mereka dari. kita yang hidupkan diri kita sendiri. Jadi raja di rumah sendiri. Tapi kalau kita sendiri yang tidak mau dalam tanda kutip ya sama saja. Nah tadi itu belum peka dalam hal ini kolaborasi setiap orang untuk bagaimana caranya merawat tempat ini. Selain itu kira-kira fasilitas di sini dan infrastruktur menuju ke sini apakah menunjang orang akan datang ke sini? Sebenarnya belum. Saya lihat fasilitas yang untuk menunjang contoh jalan itu memang belum. Cuman kalau semua lintas kita masyarakat, penggiat swasta, sektor pemerintah, sekolah-sekolah, kita tanggapi tempat ini positif dan ada berkunjungnya orang ramai datang, saya yakin pemerintah akan bangun. Pemerintah Dengan akan sendirinya. dengan sendirinya mereka akan ini. Contoh, seburuk-buruknya pun ini mereka yang bangun. Iya. Tinggal kita yang mau menanggapinya bagaimana. Kalau kita hanya duduk nonton saja, habis datang selfie, bikin TikTok, habis itu langsung pulang ya percuma. Betul tidak, Bang? Benar. Nah terakhir Bang Agung, saya ingin tanya, kira-kira untuk memperindah tempat ini, kemudian bisa membuat ketertarikan sendiri orang datang ke sini, kemudian bisa seperti yang kita impikan bersama ya, bahwa bakalan suatu saat nanti tempat ini menjadi pusat wisata. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, juga dilakukan oleh kita sebagai masyarakat secara luas, agar ini sesuai dengan impian kita bersama ke depan? Kalau pemerintah itu menurut saya, pemerintah itu mungkin tetap melihat apa yang kurang, yang harus dibenahi. Setelah itu supaya dilihat bahwa ini lengkap. Ini lengkap. Contoh, pagar belum sampai ujung, Pagar. harus dipagarin gitu, supaya pengunjung yang di sini merasa nyaman. Gitu. Terus lopo yang rusak harus dibenahi. Gitu. Perkunjungannya terlalu full, kurangnya lopo harus dibangun. Nah, terkait itu saya ingin memperjelas lagi. Kira-kira dengan yang disebutkan tadi, agar indah, nyaman, dan orang datang, kira-kira butuh biaya berapa sih untuk membangun itu? Kalau estimasi saya, estimasi yang maksimal lah. Dia kurang lebih berapa untuk sampai termasuk juga include di dalamnya promosi untuk orang itu bisa datang? Maksimal 1 miliar. 1 miliar lagi. Kalau ini tempat mau baik. Kalau ini 6 hektar. 6 hektar. Itu sudah include promosinya, sudah fasilitas di dalamnya? Sudah semua. Sudah semuanya. Asal dikelola dengan baik. Asal dikelola dengan baik. Saya kira kalau 1 miliar itu masih sedikit untuk tempat ini. Tetapi Bang Agung bisa jamin ya dengan... Karena begini Bang. Itu timbangannya seperti apa? Timbangannya begini Bang. Kita harus melihat feedback balik. Ya, feedbacknya. Pemerintah boleh saja saya mungkin keluarkan 10 miliar. Tapi kalau daya beli masyarakat, feedback balik dari tempat ini juga minim, ya kan nggak mungkin. Betul ya. Jadi kita seiring sejalan. Kita boleh memulai dengan itu tadi. Ya, boleh memulai dengan itu. Yang dia punya kopsnya itu bisa untuk berjalan dulu. Berjalan dulu. Setelah itu sambil seiring sejalan
daerah ini semakin berkembang, orang sudah mulai makin berkunjung, orang luar mulai datang. Kan kita tidak tahu. Walau alam 2-3 tahun 5 tahun lagi kita lebih dari Labuan Bajo kan kita nggak tahu. Wow, itu impiannya. Berharapnya seperti Berharapnya seperti itu. Bang Agung, saya ingin statement terakhirnya pada jumpa kita kesempatan kali ini terkait dengan tempat ini. Apa harapannya kepada pemerintah provinsi, juga kepada pemerintah kabupaten mungkin, dan kepada masyarakat secara luas di tempat ini? Harapan saya sih tetaplah komitmen dan kolaborasi untuk bangun alor. Bangun alor. Umumnya NTT dan khususnya alor. Jika saya minta satu saja, permintaan Bang Agung ke Pemprov, apa itu? Karena tempat ini milik Pemprov. Jika saya minta satu saja, apa yang Bang Agung pengen minta ke Pemprov NTT? Jangan pernah berhenti untuk bangun alor. Jangan pernah berhenti? Karena anak-anak alor siap untuk eksekusi. Wow. Mereka jangan pernah berhenti bangun alor, karena anak-anak alor siap eksekusi. Mereka punya semangat untuk membangun. Mereka punya semangat untuk membangun. Kesempatan saja. Berikan kesempatan kepada teman-teman anak-anak alor, dan itu pasti dieksekusi. Pasti. Anak-anak alor, saya yakin mereka semua bisa. Semuanya. Termasuk abang juga bisa. Siap. Kalau dikasih kesempatan pasti bisa. Pasti. Oke, baik. Di jumpa kita kesempatan hari ini, saya kira podcast kita sampai di sini. Kita akan mengunjungi tempat-tempat permainan sebagaimana yang disampaikan Bang Agung tadi. Tetap di BD Casting. Salam damai dari Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.